Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin melihat kembali satu kata yang pernah saya obrolin di dalam beberapa video saya sebelumnya. Kata itu adalah kulkas. Seperti dalam video yang pernah saya upload sebelumnya, bahwa kata kulkas di Kamus Melayu Malaysia edisi keempat itu adalah sebuah kata natif, yaitu sebuah kata yang dimana sumber asal kosakata itu sudah tidak dituliskan. Kenapa saya ingin melihat kembali kata kulkas? Pertama, karena saya penasaran bagaimana kata kulkas itu bisa masuk ke dalam Kamus Melayu Malaysia. Saya tahu di Malaysia kata kulkas itu sangat jarang-jarang digunakan. Yang sering digunakan di Malaysia adalah peti sejuk, bukan kulkas. Akan menjadi menarik bahwa di mana dituliskan kulkas itu sebagai kata natif. Tapi kenyataan di lapangan, kata kulkas itu tidak digunakan secara luas. Yang digunakan adalah peti sejuk. Jadi oleh rasa penasaran itu, saya ingin melihat kembali mengapa kata kulkas itu bisa masuk ke dalam Kamus Melayu Malaysia dan bagaimana masuknya di Kamus Melayu Malaysia. Kedua, karena beberapa hari yang lalu saya baru mendapatkan sebuah Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua, cetakan tahun 1986. Mudah-mudahan dengan saya memiliki kamus yang cetakan tahun 1986, saya bisa trace back, saya bisa melihat ke belakang lagi bagaimana pertama kali kata kulkas itu dituliskan di Kamus Melayu Malaysia. Jadi, atas dua alasan itu, maka saya ingin melihat kembali kata kulkas. Ketika saya pertama kali memiliki Kamus Melayu Malaysia edisi keempat, di mana edisi keempat itu adalah edisi terbaru, dan di situ disebutkan indeks atau asal beberapa sumber asal kata, dan di situ disebutkan ada yang namanya Indonesia Belanda, Indonesia, Sanskerta, Jawa, Minang, Sunda, Minahasa, ya. Nah, ketika saya membandingkan dengan Kamus Melayu Malaysia edisi kedua, ternyata di edisi kedua itu ada lagi sumber kosakata dituliskan, ada Eropanya. Detailnya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atau di sebelah kanan saya lah nanti ya. Oleh sebab itu saya berpikir bahwa berarti ini lebih variatif. Dimana kalau di edisi keempat mungkin sudah disimplifikasi atau sudah disederhanakan sehingga yang sumber Eropa sudah tidak ada. Kalau kita melihat kembali definisi kulkas di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri saya. Dan sebagai perbandingan, definisi kulkas di Kamus Melayu Malaysia edisi keempat ada di sebelah kanan saya. Dan teman-teman bisa membandingkan sendiri bahwa definisi itu persis sama, plek, plek, plek. Kemudian yang saya lakukan, saya membuka Kamus Melayu Malaysia edisi kedua, cetakan tahun 1986, di mana terdapat kata kulkas. Dan di edisi kedua itu tertulis bahwa kata kulkas itu berasal dari kosakata Eropa. Saya makin penasaran dong. Negara Eropa mana yang menggunakan kata kulkas dengan ejaan seperti yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kemudian yang saya lakukan adalah saya ingin mengetahui apa kata kulkasnya di negara-negara Eropa yang pernah menjajah baik Malaysia
ataupun Indonesia. Saya tidak memasukkan negara Jepang, karena Jepang itu Asia, bukan Eropa. Jadi tidak sesuai dengan kriteria yang dituliskan oleh Kamus Melayu Malaysia edisi kedua, di mana kulkas itu adalah kosakata Eropa. Kemudian negara Eropa mana saja yang pernah menjajah Malaysia dan Indonesia? Hanya 3 saja. Portugis, Inggris, dan Belanda. Artinya apa? Saya hanya membatasi pencarian saya untuk kata kulkas di 3 negara itu saja. Sengaja saya menggunakan kata dasarnya adalah fridge, karena itu adalah bahasa Inggris. Seperti kita tahu bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang digunakan di seluruh dunia dan digunakan sebagai bahasa pergaulan internasional. Karena itu saya gunakan kata fridge sebagai kata dasarnya untuk mencari apa kata fridge di bahasa Portugis, apa kata fridge di bahasa Belanda. Pertama kali saya ingin mencari apa nama fridge di dalam bahasa Portugis. Seperti kita tahu bahwa Portugis itu ada yang Portugis Portugal, ada yang Portugis Brazil, ya. Dua-duanya saya cari. Kemudian kata fridge di dalam Portugisnya Portugal atau Portugisnya Brazil itu bukan menunjukkan kulkas. Oke. Kemudian Belanda. Apa bahasa Belandanya fridge? Bahasa Belandanya itu adalah, saya ingin mengeja, KOELKAST. Itu bahasa Belandanya. Ini tidak sama ejaannya dengan yang ada di Kamus Melayu Malaysia. Karena di Kamus Melayu Malaysia, ejaannya KULKAS. Akhirnya apa? Saya masukkan kata fridge dalam bahasa Inggris, dan saya ingin lihat apa bahasa Indonesianya. Dan bahasa Indonesianya adalah KULKAS. Artinya bahwa pernyataan di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua yang menyatakan bahwa kulkas itu adalah kosakata pinjaman dari Eropa, pertanyaannya tentu negara Eropa yang mana? Inggris? Enggak. Karena di Inggris namanya fridge. Portugis? Enggak. Belanda? Enggak. Kenapa enggak? Ejaannya beda. Di Belanda, ejaannya adalah KOELKAST. Sedangkan yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia itu adalah KULKAS. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kata kulkas yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia itu sebenarnya berasal dari Indonesia atau Indonesia Belanda. Teman-teman punya kesimpulan yang berbeda dengan saya? Silahkan tulis di komentar. Sehat walafiat selalu. Dadah.